ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Yunus. Dimulai dari ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yahsyuruhum كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini mengingatkan bahwasanya pada hari di mana Allah SWT mengumpulkan seluruh makhluk, pada hari kata Allah SWT Allah mengumpulkan mereka, maksudnya orang-orang kafir, dan mengumpulkan seluruh manusia. Maka mereka mengatakan dan merasakan bahwasanya seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sa'atan minan nahar, yaitu sebentar, waktu yang sesaat dari waktu dunia, waktu di siang hari. Sa'atan minan nahar, yaitu waktu atau sepenggal waktu dari siang hari. Yang mereka hidup di dunia atau yang kita hidup di dunia bertahun-tahun, puluhan tahun, itu ketika dibangkitkan oleh Allah SWT, itu merasa bahwasanya hidup di dunia itu hanya sepenggal dari waktu siang. Allah SWT mengatakan yata'arafuna bainahum, yang mereka ketika dibangkitkan itu mereka saling mengenal sebagaimana mengenal di dunia. Tapi kemudian mereka, setiap manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Maka sungguh merugi orang-orang yang mereka mendustakan perjumpaan dengan Allah SWT, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Dalam ayat yang mulia ini, atau ayat ini senada dengan ayat-ayat yang lainnya yang menggambarkan bahwasanya manusia di hari kiamat itu mereka akan merasa menyesal, dan mereka merasakan bahwasanya hidup di dunia itu hanya sebentar saja. Dalam ayat ini dikatakan sa'atan minan nahar, yaitu sepenggal waktu dari waktu siang. Dalam ayat yang lain Allah katakan dalam surah An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka menyangka bahwasanya mereka tinggal di dunia hanya seperti sesaat di waktu sore ataupun di waktu pagi. Dan juga surah dalam yang lainnya, ayat yang lainnya, misalnya juga dalam surah Al-Mu'minun, Allah SWT menceritakan, qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Ketika ditanya
penduduk manusia, berapa lama kalian tinggal di dunia ini? Mereka mengatakan 1 hari atau sebagian hari saja, setengah hari. Itu kita bisa bayangkan, menunjukkan wallahu ta'ala alam bahwasanya kehidupan akhirat, waktu di mana berada di mahsyar sangat lama, sehingga kita merasakan waktu yang kita lalui di dunia itu sebentar. Padahal manusia itu hidup di dunia, ya kalau umat Rasul itu 60-70 tahun, di bawah 100 tahun. Atau umat-umat terdahulu lebih dari 100 tahun. Tapi semua mereka ketika dibangkitkan oleh Allah SWT di mahsyar, bagaimana kehidupan di mahsyar dibangkitkan, itu mereka merasakan bahwasanya hidup di dunia itu hanya sebentar. Kemudian Allah SWT menyebutkan bahwasanya di akhirat ketika dibangkitkan tersebut, yata'arafuna bainahum, tadi disebutkan bahwasanya mereka saling kenal mengenal. Sebagaimana di dunia ini saling mengenal. Bapak mengenal anaknya, anak mengenal bapaknya, saudaranya, temannya, dan seterusnya. Ketika dibangkitkan kita saling mengenal sebagaimana di dunia ini. Tetapi berbeda dengan di dunia, kalau kita saling mengenal, kemudian mungkin kita saling bisa membantu dan sebagainya. Tapi di akhirat tidak. Kulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, yaitu setiap orang pada hari kiamat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Walaupun dia mengenal seorang bapak, mengenal anaknya, anak mengenal orang tuanya, atau suami dengan istri, atau sebaliknya, atau saudara dan teman, saling mengenal. Tapi setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Allah SWT katakan dalam surah Al-Mu'minun juga, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Ketika Allah SWT menyuruh malaikat untuk meniupkan trompet kebangkitan, ketika dibangkitkan, maka pada hari itu tidak ada nasab, tidak ada hubungan darah dan sebagainya. Dan mereka juga pada hari itu tidak saling bertanya, bagaimana kabar kalau kita ketemu hari di dunia ini, hari ini gimana kabarnya, gimana ini dan itu. Tapi di akhirat enggak, cuma lihat aja, kenal, oh siapa. Tapi tidak bertanya. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan masing-masing. Maka ini bisa kita lihat bagaimana kalau kita hayati dan renungkan ayat ini, bagaimana dahsyatnya hari kiamat di mahsyar. Yang kita hari ini di dunia mungkin kita masih bisa saling menyapa, saling bertanya. Kalau kita belum kenal sama kawan, bisa kita tanya siapa, ada di mana, dari mana. Hari kiamat kita sudah kenal dengan orang itu, kita tidak akan bertanya. Karena saking kita semua sibuk dengan urusan kita masing-masing, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Allah SWT katakan, maka sungguh merugi orang-orang yang dia mendustakan perjumpaan dengan Allah SWT. Kenapa mereka merugi? Karena tentunya orang yang dia tidak yakin akan hari berbangkit, mereka akan melakukan apa yang mereka suka di dunia ini. Orang-orang yang dia tidak yakin akan adanya akhirat, orang-orang kafir, mendustakan hari berbangkit, mendustakan akhirat, mendustakan surga dan neraka. Tentunya mereka di dunia ini akan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak ada rambu-rambu yang akan mereka takuti atau mereka patuhi. Karena mereka tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Tidak yakin akan adanya akhirat.
Menurut mereka kehidupan di dunia ketika sudah habis sudah selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Maka tentunya mereka melakukan apa saja di dunia ini sesuai dengan hawa nafsu. Tapi tentunya tidak bagi orang yang beriman. Orang yang beriman akan hari berbangkit, perjumpaan dengan Allah SWT, tentunya dia akan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Seorang ketika dia yakin akan adanya akhirat, dia akan mempersiapkan diri, bagaimana saya nanti dibangkitkan, bagaimana saya berjumpa dengan Allah, apa yang akan saya bawa ketika berjumpa dengan Allah SWT. Kita hari ini misalnya kita pulang kampung, kita ada bawa sesuatu buat orang tua. Kita bangga bawa itu, hadiah dan sebagainya. Kita kalau mau pulang kampung ke akhirat mau bawa apa? Apa yang kita bawa di hadapan Allah SWT? Apa yang akan kita banggakan? Tidak ada kecuali amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Tentunya kita kalau pulang berjumpa dengan orang tua, kita senang bawa prestasi anak-anak, bawa hal yang baik, yang menyenangkan, yang membuat orang tuanya senang. Begitu juga kita ingin pulang ke akhirat, mestinya membawa sesuatu yang juga menyenangkan kita. Kita bangga berjumpa dengan Allah. Dengan apa kita bangga? Dengan amal perbuatan, dengan amal ibadah. Maka orang yang dia beriman kepada akhirat, tentunya dia mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat tersebut. Beriman akan perjumpaan dengan Allah berarti dia akan mempersiapkan diri apa yang akan dibawa untuk berjumpa dengan Allah SWT. Tapi orang yang tidak beriman, tentunya dia akan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian Allah katakan, wa ma kanu muhtadin, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, yang mereka yaitu orang yang mendustakan hari berbangkit, tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT, tidak mendapatkan hidayah taufik. Itu hidayah untuk beramal. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak fa ilaina marji'uhum tsumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Allah SWT menyebutkan bahwasanya bisa jadi kami akan memperlihatkan kepada engkau wahai Muhammad beberapa hal yang kami sudah janjikan terhadap mereka. Maksudnya adalah Allah SWT mengatakan bisa jadi kami menyiksa orang-orang kafir tersebut atau memberikan musibah malapetaka kepada mereka di dunia ini, yang tentunya membuat Nabi dan para sahabat tentunya ya bergembira ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik mendapatkan siksaan dari Allah SWT. Maka tentunya orang mukmin bergembira ketika orang-orang yang mendustakan Allah SWT dan Rasulnya, orang-orang yang mereka menentang dakwah Allah dan Rasulnya, menentang dakwah Islam, mereka yang menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Ketika mereka hancur, disiksa oleh Allah SWT, tentunya orang mukmin senang. Allah SWT katakan, bisa jadi kami memperlihatkan sebagian itu, sebagian azab kami kepada mereka. Kami perlihatkan kepada engkau wahai Muhammad sebagian yang kami janjikan kepada mereka. Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang kafir? Siksaan di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kata Allah SWT, kami perlihatkan kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad, sebagian itu di dunia ini ketika engkau masih hidup. Allah SWT misalnya ketika perang Badar, Allah SWT memperlihatkan itu. Bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab yang menentang Nabi itu mati di perang Badar. Mereka yang tadinya menyiksa kaum muslimin
di Mekah itu berakhir kehidupannya di perang Badar. Maka tentunya Pak Rasulullah dan para sahabat senang, gembira terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Maka Allah SWT katakan, bisa jadi kami perlihatkan kepada engkau apa yang kami janjikan terhadap mereka orang-orang kafir tersebut. Allah akan siksa mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia disiksa minimal ketika dia menghadapi sakratul maut, karena sakratul mautnya orang-orang kafir beda dengan orang muslim. Disiksa oleh Allah SWT, dihancurkan oleh Allah SWT mereka. Atau kami wafatkan engkau wahai Muhammad, di mana engkau tidak melihat kesudahan mereka. Tapi apa? Fa ilaina marji'uhum, tapi tempat kembali mereka adalah kepada kami. Artinya mereka juga akan kembali kepada kami dan kami akan memberikan janji kami kepada mereka, yaitu menyiksa orang-orang kafir. Tsumallahu syahidun ala ma yaf'alun. Kemudian Allah SWT menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Maka ayat ini sebagiannya adalah bentuk berita gembira kepada Nabi SAW, di mana Allah SWT menjanjikan kepada Nabi bahwasanya sebagian janji Allah itu ditunaikan atau diperlihatkan ketika Nabi hidup. Bagaimana orang kafir itu dihancurkan oleh Allah SWT ketika Rasulullah SAW hidup. Sebagaimana yang terjadi di perang Badar, di mana banyak pemuka kaum musyrikin, dedengkot kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab itu semua menemui ajalnya di perang Badar. Dan sebagian lagi, ayat ini merupakan sebuah peringatan, ancaman yang sangat keras kepada orang kafir. Kalau seandainya kami tidak perlihatkan kepada engkau wahai Muhammad, tapi nanti engkau meninggal duluan, tapi tidak usah khawatir, seolah-olah Allah mengatakan begitu. Kenapa? Karena mereka akan kembali kepada kami. Dan ketika kembali kepada kami akan siksa mereka. Kami akan tunaikan janji kami, di mana orang-orang kafir tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Allah SWT, walaupun engkau sudah meninggal wahai Muhammad, tapi Allah syahid, Allah lihat, melihat apa yang mereka lakukan di dunia ini, dan Allah tidak akan mengurangi siksaan sedikit pun kepada mereka. Ini ancaman kepada orang-orang musyrik. Bagaimana mereka akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT di akhirat ketika mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian Allah SWT mengatakan walikulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Yaitu Allah SWT mengatakan bahwa setiap nabi, setiap umat itu memiliki rasul. Allah SWT mengutus kepada setiap umat rasul. Fa idza jaa rasuluhum, ketika datang kepada mereka rasul mereka, datang dengan apa? Membawa syariat, membawa bukti kebenaran, mukjizat. Sebagian mereka beriman, sebagian lagi mendustakan. Qudiya bainahum bil qist. Kata Allah SWT akan memutuskan perkara itu dengan adil di antara mereka. Artinya bagaimana? Siapa yang beriman kepada Rasul yang diutus, Allah SWT siapkan bagi mereka surga. Siapa yang kufur kepada Rasul yang diutus, Allah SWT akan siksa mereka di akhirat. Wahum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Yaitu siapa yang melakukan kebaikan, Allah SWT akan balas kebaikan tersebut.
dan bahkan berlipat ganda. Allah SWT berikan balasan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apa yang dibawa oleh Rasul, Allah SWT akan lipat gandakan pahala bagi mereka. Sebaliknya juga bagi orang-orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah dan Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, Allah SWT akan putuskan. Allah juga akan berikan kepada mereka balasan bil qisti, dengan adil. Wa hum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya kita diutus kepada kita Rasulullah SAW, dan kita adalah umat terakhir, dan diutus kepada kita Rasul terakhir. Tapi Nabi SAW mengatakan, nahnu al-akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah, yaitu kita adalah umat terakhir, tetapi nanti yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Yang diputuskan, yang dihisab sebelum seluruh makhluk. Maka ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini, di mana Allah SWT mengutus kepada umat ini Rasul yang paling mulia Muhammad SAW. Walaupun Nabi terakhir, walaupun umat terakhir, tapi akan diproses di akhirat, dihisab, dihitung, itu duluan daripada umat-umat sebelumnya. Nabi SAW mengatakan, nahnu al-akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat terakhir, tapi di akhirat adalah yang pertama. Maka setiap para nabi dan rasul Allah SWT utus, setiap umat diutus para nabi dan rasul. Dan tentunya para nabi dan rasul membawa apa yang dibawa oleh Allah, yang Allah SWT utus kepada mereka. Diutus kepada mereka rasul, kemudian membawa syariat, membawa kitab, syariat. Sebagian manusia beriman, sebagian lagi tidak. Maka Allah SWT akan memberikan balasan terhadap dua macam manusia tersebut, yaitu yang beriman dan yang tidak beriman. Kemudian Allah SWT melanjutkan bagaimana orang-orang kafir itu justru ketika mereka tidak beriman, justru mereka semakin berani dan menentang Allah SWT dengan mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Dan mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, kapan datangnya janji tersebut jika kalian adalah orang yang benar? Maka orang-orang kafir mereka menantang Allah dan Rasulnya. Kapan datang janji itu? Apa janji tadi yang disebutkan ayat sebelumnya? Kami berikan janji kepada mereka. Apa? Diazab, disiksa. Baik di dunia ataupun di akhirat. Orang-orang kafir nantang. Kapan datangnya janji tersebut? Kalau kalian memang benar dalam perkataannya. Maka orang-orang kafir Quraisy, mereka menantang Nabi. Kapan datangnya azab yang dijanjikan tersebut kalau engkau memang benar diutus oleh Allah SWT. Maka ini sebuah bentuk kesombongan ketika mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian diberitakan kepada mereka bahwasanya akan ada hari berbangkit, kemudian justru mereka menantang Nabi dengan mengatakan kapan datangnya azab tersebut. Allah SWT katakan, qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad bahwasanya aku tidak memiliki sedikit pun terhadap diriku baik perkara yang membahayakan diriku atau perkara yang memberikan manfaat. Artinya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik yang buruk ataupun yang baik, yang bermanfaat, itu semua aku tidak mampu. Aku tidak memiliki daya dan upaya. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah SWT.
Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi adalah takdir dari Allah SWT. Ketika Anda sekalian meminta agar diturunkan azab, bencana dan sebagainya, itu semua milik Allah. Saya nggak punya itu. Saya nggak mampu itu. Dan ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Nabi SAW tidak bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Karena itu adalah di tangan Allah SWT. Kebaikan dan keburukan Allah SWT yang ngatur. Itu Allah yang mentakdirkan. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi agar diturunkan, ditampakkan azab, kata Nabi, aku enggak bisa. Katakan wahai Muhammad, aku enggak tidak memiliki daya. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah SWT kehendaki. Kemudian Allah SWT mengatakan likulli ummatin ajal. Bahwasanya setiap umat memiliki waktunya. Ajal maksudnya memiliki umur yang sudah Allah SWT tentukan. Setiap umat atau setiap generasi kita yang hidup hari ini tidak akan selamanya hidup. Kita punya waktu untuk hidup di dunia ini yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Setiap umat memiliki waktunya, ajalnya. Kita sudah baca misalnya bagaimana umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim. Hari ini mereka sudah tidak hidup. Hanya tinggal nama mereka dan sejarah mereka. Umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Setiap umat memiliki waktu yang sudah Allah tentukan. Bahkan setiap generasi. Kita mendengar bagaimana generasi sahabat, para tabi'in. Itu hanya kita tinggal mendengar saja. Kita tidak bertemu dengan mereka. Termasuk hari ini kita yang hidup hari ini tidak akan selamanya. Setiap generasi ada waktunya. Kita generasi abad 21 ini tidak akan selamanya hidup. Allah SWT katakan likulli ummatin ajal. Setiap umat ada waktunya. Setiap generasi ada waktu untuk hidup di dunia ini yang Allah sudah takdirkan. Waktu untuk kita hidup. Apa maksud Allah SWT mengatakan itu? Agar kita tentunya mempersiapkan diri. Kita diberi waktu oleh Allah, kesempatan untuk hidup di dunia ini, agar kita berbuat kebaikan dan memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat. Karena setiap umat, setiap generasi ada waktunya. Hari ini adalah waktu kita, adalah generasi kita. Mungkin sebentar lagi adalah generasi anak kita. Dan seterusnya. Dan waktu itu begitu cepat berlalu. Allah SWT katakan, "Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika datang ajal mereka, umur mereka sudah habis, fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak mungkin diakhirkan sejenak ataupun juga tidak bisa dimajukan sejenak. Sebentar saja enggak mungkin dimajukan dan juga tidak bisa diakhirkan sebentar. Setiap generasi ada umurnya dan setiap diri kita sendiri, setiap kita ada ajalnya dan kita tidak mengetahui kapan kehidupan kita di dunia ini berakhir. Secara kita umum, secara kolektif kita semua generasi abad 21 ini atau perorangan kita secara person. Kapan kita akan meninggal satu persatu? Hanya Allah SWT yang tahu. Tapi ketika ajal itu datang, tidak ada satupun yang bisa menahan dan memajukan walaupun sejenak. Maka ini peringatan dari Allah SWT. Bahwasanya kehidupan di dunia ada waktunya. Tidak selamanya. Maka gunakan waktu itu untuk kebaikan. Gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, "Qul ara'aitum in ataakum adzabuhu bayatan aw naharan, madza yasta'jilu minhul mujrimun?" Yaitu katakan wahai Muhammad, bagaimana kalau seandainya
azab itu datang, siksaan itu datang kepada kalian yang kalian tadi minta, mana azab, mana siksaan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya azab itu datang ketika malam ataupun siang, lalu apa yang ketika itu kalian akan, ketika datang azab itu, ketika datang siksaan itu, tentunya kalian akan terkejut. Kemudian mungkin ketika itu mereka menyesal dan sebagainya. Madza yasta'jilu minhul mujrimun? Apa yang minta disegerakan oleh orang-orang yang berdosa ini? Itu Allah SWT mengatakan, kalau seandainya, katakan wahai Muhammad, kalau seandainya datang kepada kalian azab itu ketika malam ataupun siang yang itu membuat kalian menyesal, lalu apa yang kalian minta? Apa yang kalian minta segerakan itu? Apa yang diminta segerakan oleh orang-orang yang mujrim? Mujrim artinya orang yang berdosa. Di mana dalam ayat atau surah yang lain Allah SWT menggambarkan ketika mereka melihat azab, ketika mereka melihat azab dari Allah SWT, mereka menyesal. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kata mereka, Rabb kami, palingkan kami. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Ketika mereka melihat azab, mereka menyesal. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu. Ketika mereka melihat azab kami, mereka baru mengatakan kami beriman kepada Allah. Ya ketika itu enggak bermanfaat lagi. Jadi orang-orang musyrik, orang kafir ketika mereka di dunia mereka mengatakan, cobalah datangkan azab. Tapi ketika didatangkan azab maka mereka menyesal. Kata Allah, madza yasta'jilu minhul mujrimun? Lalu apa yang orang-orang berdosa ini menyegerakan? Apa yang ingin mereka segerakan? Atsumma idza ma waqa'a amantum bi? Apakah ketika azab itu datang kalian baru beriman? Kata Allah. Ketika datang azab itu, ketika kalian melihat azab Allah, baru kalian beriman. Al-an wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kalian sekarang baru beriman, baru kemarin kalian minta disegerakan azab ini. Sekarang kalian beriman. Kata Allah SWT. Maka Allah SWT dalam ayat ini menggambarkan bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika melihat azab Allah, baik itu di dunia ataupun di akhirat, mereka baru ketika itu sadar. Sebagaimana nanti dia akan disebutkan di akhir surah Yunus ini, penyesalan orang yang paling durhaka di dunia ini yaitu Fir'aun. Ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah, baru dia sadar, baru dia beriman. Kata Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, ketika datang azab tersebut, ketika kalian sudah melihat itu, baru kalian beriman. Kayaknya di akhir surat nanti akan disebut bahwasanya orang Fir'aun baru dia beriman. Ketika sudah melihat kematian di depan dia, dia beriman. Kata Allah, idza ma waqa'a amantum bi? Kalau sudah datang azab, kalau sudah melihat azab tersebut, baru kalian beriman. Kata Allah, al-an. Baru sekarang kalian beriman. Padahal sebelumnya apa? Kuntum bihi tasta'jilun. Kalian sebelumnya apa? Padahal kalian sebelumnya minta azab itu disegerakan. Nah, kalau sudah datang disegerakan azab itu, justru baru sadar, baru beriman, baru menyesal. Inilah manusia. Ketika di dunia diberikan oleh Allah SWT
waktu untuk beramal, dia tidak lakukan. Baru ketika sudah mau sakaratul maut, baru dia ingin beramal. Lalu ini tentunya apa? Baru sekarang beramal. Kemarin kemana? Seolah-olah seperti itu. Kalau ini berkaitan dengan orang kafir, bahwasanya orang kafir ketika dia melihat azab baru mereka beriman, termasuk juga tentunya orang beriman ketika dia sudah beriman tapi tidak mau beramal soleh, atau dia mungkin sibuk dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertobat, kemudian ketika dia sakaratul maut baru dia beriman, baru dia menyesal. Atau ketika sudah tua, sudah pensiun, baru dia menyesal, baru sekarang. Kemarin kemana? Ketika masih muda kemana? Tidak beramal. Maka ini tentunya kita tidak ingin seperti itu. Umur yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan kita sudah mau melihat kematian di hadapan kita, sudah sakaratul maut, baru kita sadar, baru kita mau beramal. Ini kan terlambat. Kesadaran yang tidak bermanfaat. Hari ini kita sadar, hari ini bermanfaat. Tapi kalau sudah akhir, sudah kita melihat tanda-tanda kematian di hadapan kita, baru kita beramal, kesadaran yang terlambat, yang tidak bermanfaat buat kita sendiri. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, "Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun." Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya di sini tentunya ayat ini semua bercerita tentang orang-orang kafir, orang musyrik. Maka kezaliman di sini maksudnya kezaliman yang paling besar, kesyirikan, kekufuran. Tentunya juga kezaliman yang lain. Kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada makhluk. Kemudian Allah SWT katakan, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim tersebut, orang-orang kafir, dzuqu adzabal khuld, rasakanlah azab yang kekal. Azab yang kekal selamanya di neraka, naudzubillah. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Tidakkah kalian diberikan balasan kecuali terhadap tidakkah kalian diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang kalian usahakan di muka bumi. Allah SWT menutup ayat ini mengatakan apa? Tidakkah kalian itu akan diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan di muka bumi ini. Maka apa yang kita lakukan di muka bumi ini, apa yang kita lakukan hari ini, begitulah kita akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun kecil, walaupun ringan menurut dia, dia akan melihat balasannya di akhirat. Sebaliknya siapa yang dia melakukan keburukan, dosa, walaupun menurut dia kecil, tapi dia akan melihat azabnya ataupun balasannya di akhirat. Maka Allah SWT tidak akan menzalimi manusia. Allah katakan, kalian tidaklah diberikan balasan, tidaklah disiksa kecuali apa? Sesuai dengan apa yang kalian lakukan di dunia ini. Maka Allah SWT tidak menzalimi manusia. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Rabb kalian tidak menzalimi hambanya. Allah tidak akan menzalimi seorang. Tidak mungkin seorang itu disiksa kecuali karena perbuatan dia. Nggak mungkin dia kalau dia orang baik dia disiksa, nggak mungkin. Dia disiksa karena dosa yang dia lakukan. Allah katakan, tidak mungkin kalian diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan di muka bumi ini atau selama di dunia ini. Maka balasan yang akan kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita ingin mendapatkan balasan yang baik, maka tentunya kita menanam yang baik agar kita memanen di akhirat sesuatu yang baik. Tapi kalau kita menanam atau melakukan sesuatu yang buruk, tentunya
jangan berharap kita akan menanam kebaikan nantinya di akhirat, tentunya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.